Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai algoritma dan bagaimana cara menggunakannya. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, silahkan siapkan kertas dan pena untuk mencatat hal penting yang mungkin akan kalian temui saat perkuliahan nanti. Saya membutuhkan waktu sekitar 5 menit mungkin untuk mempersiapkan materi hari ini. Sembari menunggu, silahkan kalian coba mengerjakan masalah sederhana ini. Ya, bagaimana? Soal tadi cukup mudah bukan ya? Untuk memindahkan kopi ke gelas teh dan teh ke gelas kopi, pertama kita harus siapkan gelas kosong. Kemudian kita tuang kopi ke gelas kosong, kemudian kita tuang teh ke gelas kopi, dan kemudian terakhir kita tuang kopi ke gelas teh tadi ya. Kopi yang ada di gelas kosong ke gelas teh. Bagaimana? Bukankah solusi kita sama? Ya, tanpa sadar kita sebenarnya telah menggunakan algoritma untuk menyelesaikan masalah gelas teh dan kopi yang tadi itu. Jadi, bagaimana bisa kita mampu menerapkan algoritma, tapi kita tidak tahu apa itu algoritma? Algoritma merupakan urutan langkah atau instruksi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Algoritma tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Algoritma hanya bersifat spesifik terhadap suatu masalah tertentu. Apabila kita berbicara mengenai algoritma, sebenarnya kita juga berbicara mengenai suatu masalah yang menjadi latar belakang munculnya algoritma. Misalnya, menukar teh ke gelas kopi tadi ya. Hal tersebut muncul karena saya salah menggunakan gelas kopi untuk meletakkan teh, untuk menaruh air teh. Nah, supaya gelas kopi berisi kopi dan gelas teh berisi teh, maka saya ciptakan suatu algoritma menukar isi yang salah tadi ya. Jadi setelah muncul suatu masalah, kita akan konstruksikan suatu ide yang berisi langkah-langkah logis. Nah, langkah-langkah logis itu kita sebut sebagai algoritma. Khusus untuk mata kuliah kita ini, yaitu pemrograman komputer, kita akan sampaikan langkah-langkah kita ini kepada komputer dengan bahasa yang komputer mengerti. Seperti saat kalian minta tukang nasi goreng di dekat rumah kalian untuk membuat nasi goreng, "Pak, saya pesan nasi gorengnya 1 porsi ya." Kita gunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang saling dipahami antara kita dengan tukang nasi goreng. Jangan gunakan bahasa Jepang atau bahasa Inggris yang mungkin si bapak penjual nasi goreng tadi tidak mengerti. Seperti itulah komputer. Perintahkanlah komputer untuk melakukan sesuatu dengan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Ada sedikit perbedaan antara bapak penjual nasi goreng dengan komputer. Ketika kita meminta nasi goreng, kita hanya perlu mengatakan, "Pak, saya mau pesan nasi goreng 1 porsi." Komputer tidak sepintar itu. Saat kita memberikan perintah ke komputer, misalnya untuk membuat nasi goreng, maka kita harus benar-benar secara spesifik menjelaskan langkah-langkahnya. Misalkan, "Hei komputer, siapkan nasi dulu. Siapkan irisan bawang putih. Siapkan minyak. Kemudian, letakkan wajan di atas kompor, nyalakan kompor,
beri sedikit minyak di atas wajan, tuang irisan bawang putih, aduk-aduk sebentar, tuang nasi putih, aduk-aduk sebentar, lalu angkat nasi goreng dari wajan. Kira-kira begitulah komputer. Kita harus menjelaskan secara detail. Agar komputer dapat menjelaskan proses komputasi, agar komputer dapat menjalankan proses komputasi, komputer membutuhkan input dan logika yang benar. Maka komputer akan memberikan output. Seperti halnya masalah nasi goreng tadi, input yang kita berikan adalah nasi putih, irisan bawang putih, dan minyak. Logika yang kita berikan adalah kumpulan instruksi yang telah disebutkan tadi ya, dan outputnya adalah nasi goreng. Logika dalam bentuk instruksi yang disampaikan ke komputer harus bersifat jelas, tidak ada keambiguan. Sifat yang seperti ini disebut sebagai sifat definite. Selain itu, instruksi yang diberikan harus bersifat terbatas dan efisien. Algoritma memiliki 3 struktur dasar, yaitu runtutan, runtutan atau sequence, pemilihan atau selection, dan perulangan atau repetition. Runtutan merupakan barisan instruksi yang akan dikerjakan oleh komputer mulai dari baris paling atas. Pada kasus nasi goreng tadi, urutan yang kita konstruksikan adalah meletakkan wajan di atas kompor, nyalakan api, lalu tuang sedikit minyak. Nah, bagaimana apabila langkahnya kita ubah sedikit? Tuangkan minyak, nyalakan kompor, lalu letakkan wajan. Maka proses akan tetap dilakukan oleh komputer. Namun, kita tidak akan mendapatkan output. Namun, kita akan mendapatkan output yang berbeda. Bukan nasi goreng. Struktur berikutnya adalah struktur pemilihan. Pemilihan merupakan instruksi yang akan dikerjakan apabila suatu kondisi bernilai benar. Misalnya, apabila hari ini hujan, maka kita menggunakan payung. Nah, kita menggunakan payung atau tidak menggunakan payung tergantung dari cuaca hari ini. Pada saat kondisi terjadi hujan atau kondisi terjadi hujan terpenuhi, maka kita akan menggunakan payung. Namun apabila kondisi tidak terpenuhi, yaitu hari tidak hujan, kita tidak perlu menggunakan payung. Dan struktur terakhir, struktur ketiga adalah perulangan. Perulangan merupakan instruksi yang digunakan untuk mengulang suatu aksi sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Misalnya pada saat memasak nasi goreng, kita mengaduk-aduk nasi secara berulang-ulang sampai bumbu merata dan nasi berubah warna. Proses mengaduk-aduk merupakan proses perulangan, dan nasi berubah warna merupakan kondisi yang kita inginkan. Nah, begitu saja hal yang kita pelajari hari ini. Sekarang kita akan langsung masuk ke bagian latihan soal. Soal pertama berkaitan dengan matematika, yaitu mengenai luas bangun datar. Tentukan algoritma untuk menentukan luas segitiga yang diketahui panjang, alas, dan tinggi segitiga. Untuk menyelesaikan masalah pertama ini, mengenai luas segitiga, solusinya adalah, pertama, tentukan panjang alas segitiga. Yang kedua, tentukan tinggi segitiga. Yang ketiga, karena kita memiliki panjang alas dan tinggi, kita gunakan rumus setengah panjang alas dikalikan tinggi. Yang keempat, kita harus menuliskan nilai yang kita peroleh, nilai luas segitiga. Kelima, kita sampaikan ke komputer bahwa proses telah selesai.
Soal kedua mengenai nilai maksimal dari 3 bilangan yang diberikan kepada Anda. Tentukan algoritma untuk menentukan maksimal dari 3 bilangan yang diketahui. Untuk menyelesaikan masalah ini, algoritma yang kita konstruksi, algoritma yang kita bentuk adalah langkah pertama adalah menentukan bilangan pertama. Yang kedua, menentukan bilangan kedua. Ketiga, menentukan bilangan ketiga. Kemudian, siapkan variabel X. Nanti akan kita gunakan untuk menyimpan suatu data. Langkah kelima, bandingkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Apabila bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, maka bilangan pertama kita simpan dalam variabel X. Namun, apabila bilangan kedua lebih besar dari bilangan pertama, maka bilangan kedua yang kita simpan dalam variabel X. Langkah berikutnya adalah bandingkan nilai X dengan bilangan ketiga. Apabila X lebih besar dari bilangan ketiga, maka X kita sebut sebagai nilai maksimal dari 3 bilangan. Namun, apabila bilangan ketiga lebih besar dari X, maka bilangan ketiga yang kita sebut sebagai maksimal dari 3 bilangan. Kemudian langkah berikutnya adalah tampilkan nilai maksimal yang telah kita peroleh. Langkah terakhir, sampaikan kepada komputer bahwa algoritma kita telah selesai. Demikian materi yang kita pelajari hari ini. Saran saya, tonton video ini 1 kali lagi, kemudian buatlah catatan kecil mengenai perkuliahan ini. Dan sebagai penutup, ada 1 tugas untuk kalian yang harus dikumpulkan maksimal pada hari Minggu. Diketahui 3 kota yang diketahui koordinatnya. Ini dalam koordinat Kartesius. Susunlah algoritma untuk menentukan jarak terdekat dari 3 kota tersebut. Tugas ditulis tangan, kemudian difoto dan diunggah ke Google Classroom. Oh ya, jangan lupa untuk melakukan presensi kehadiran di URL berikut. Di intipin logical algoritma 92020. Jangan lupa untuk screenshot bukti presensi kehadiran kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.